Oke, assalamualaikum Bunda Yanti. Waalaikumsalam. Permisi ya Bun, maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh Bunda? Oke. Nah sebelumnya Bunda, kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang ada di modul 31 dalam CGP kami angkatan 7. Nah, boleh Bunda, saya minta waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bunda. Boleh, silakan. Nah, oke. Nah, begini Bunda. Nah, selama Bunda kan sudah lama menjadi kepala sekolah di TK Trisme Permata. Nah, tentunya selama menjadi kepala sekolah itu banyak sekali masalah yang terjadi ya Bun di sekolah. Nah, Bunda sebagai pemimpin itu biasanya bagaimana sih cara Bunda dalam menyelesaikan dilema dalam permasalahan itu? Nah, apakah Bunda boleh menceritakan sedikit Bunda masalah apa yang pernah Bunda terjadi, yang telah Bunda hadapi? Ada sih satu dilema yang saya hadapi, yaitu kebetulan satu guru kelas itu terjaring untuk PPG. Nah, itu PPG itu kan dalam jangka waktu kalau nggak salah 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi kan tentu kebetulan sekarang ini dia lewat Zoom. Nah, lewat Zoom. Kalau guru itu ikut Zoom di sekolah, otomatis anaknya terlantar. Nah, jadi di sana aja sih dilemanya. Jadi guru itu tidak fokus ke anak saat melakukan Zoom yang PPG saat itu dia kebetulan di kelas langsung Zoom. Sedangkan anak ada di sekitar itu. Itu aja sih dilemanya. Berarti permasalahan terjadi yang pernah Bunda hadapi itu saat menghadapi guru PPG ya Bunda ya. Dilemanya Bunda itu dia sedang lagi di kelas PPG, namun dia juga masih di kelas memegang anak, jadinya takutnya kurang fokus ya Bunda. Nah, oke Bunda. Nah, lantas Bunda dari permasalahan yang terjadi tadi, apa keputusan yang telah Bunda ambil saat itu? Saya memanggil guru tersebut dan membicarakan solusinya gimana. Tidak mungkin kan selama dia melaksanakan kegiatan PPG dia di kelas. Jadi kemudian kita bicarakan gimana solusinya. Terus kebetulan Bunda mengambil keputusan gimana kalau memang dia harus mencari guru pengganti selama dia PPG. Insya Allah keputusan yang Bunda telah buat itu sangat bagus Bunda ya, karena kan kita juga harus mencari solusinya ya Bunda, bagaimana cara menghadapi kasus kita tersebut. Nah, jadi begini Bunda. Nah, dalam modul yang kami pelajari saat ini yaitu ada dilema itu sebenarnya ada 2 jenis ya Bunda. Yang pertama ada dilema etika, yang kedua ada bujukan moral. Nah, dilema etika itu yaitu kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral itu yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, langsung saja kita masuk ya Bunda dalam pertanyaannya. Nah, yang pertama itu Bunda, saya ingin bertanya. Nah, menurut Bunda, bagaimana selama ini Bunda Yanti sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di mana kasus itu berupa dilema etika dan yang mana kasus itu berupa bujukan moral? Kalau selama ini yang kita hadapi itu tidak ada yang berupa dilema moral. Yang ada memang dilema etika. Nah, salah satunya itu tadi guru di kelas tidak maksimal. Itu aja sih Bu. Berarti permasalahan yang sering terjadi itu sebenarnya yang ada di sekolah itu banyak terjadi dilema etika ya Bunda, seperti salah satu guru Bunda tadi yang sedang PPG. Nah iya, oke Bunda, selanjutnya itu, nah selama ini bagaimana sih cara Bunda untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itu kan Bunda kayak solusinya. Kita memanggil guru tadi, gimana solusinya untuk dia untuk ada guru pengganti di kelas selama dia PPG.
Nah terus nanti kalau kita kan tidak mau juga memberatkan guru karena dia ini PPG juga panggilan dia dari pusat kan, bukan dia terjaring lah di situ terjaring. Jadi dia juga tidak kalau dia berhenti sekolah nggak mungkin juga kabur, tapi dia harus bertanggung jawab di kelasnya. Sedangkan dia mengikuti PPG selama itu. Nah, makanya kita komunikasikan dengan dia gimana solusinya. Terus ya salah satunya ya ambil jalan tengah. Dia harus mencari guru pengganti selama dia melaksanakan kegiatan PPG itu. Oke. Nah tentunya agak sulit ya Bunda untuk kita jadi kepala sekolah ini, bagaimana cara kita untuk pengambilan keputusan yang baik, yang benar itu seperti apa di sekolah. Nah keputusan yang Bunda ambil itu sangat tepat. Nah semoga dari kasus itu juga Bunda juga ada dapat solusinya, yaitu Bunda meminta guru tersebut untuk mencari guru untuk penggantinya. Ya, karena juga selama ini saat itu saya juga ambil kebijakan sebelum dapat guru pengganti, saya masuk kelas. Kita masuk kelas. Nah, kebetulan kita kepala sekolah kan banyak kegiatan tuh di luar, jadi biar takut tidak maksimal juga, makanya lah cari solusi untuk mencari guru. Namanya kita kalau jadi guru TK ini kan Bunda nggak bisa ditinggalkan anak di kelas. Oke. Nah selanjutnya Bunda, nah selama ini dari kasus Bunda yang pernah Bunda hadapi, permasalahan yang Bunda hadapi itu, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini dalam permasalahan tersebut? Langkah-langkah prosedur ya itu tadi kita bicarakan dengan guru tersebut. Kemudian kita kan tidak boleh menjudge guru tersebut ya, walaupun dia nanti tidak maksimal, tapi dengan adanya guru pengganti insya Allah dan sama-sama, tapi memang yang bertanggung jawab untuk membikinkan kegiatan pembelajaran itu tetap guru kelas, guru ibu tersebut. Jadi dia hanya memberikan bahan ajarnya langsung ke guru pengganti itu. Jadi guru pengganti hanya melaksanakan tugasnya untuk dengan anak ini loh. Jadi ada yang membackup anak di kelas selama dia tidak itu aja. Nah langkah-langkah dan prosedur yang telah diambil itu seperti Bunda ceritakan tadi, mencari guru pengganti. Namun walaupun sudah ada guru penggantinya, namun tugas sebagai guru wali kelas juga pastinya ada untuk membuat kegiatan Bunda walaupun sudah ada guru pengganti. Iya, dia harus bertanggung jawab. Iya. Oke Bunda. Nah terus apa saja ya Bunda selama ini yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Yang efek ulang lagi bisa dibantu ulang lagi. Oke, nah ini Bunda. Nah apa saja yang selama ini yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Segala sesuatu itu kita tetap harus komunikasi. Jadi walaupun kita ditinggikan selangkah, kita tetap harus berkomunikasi kepada warga lingkungan sekolah. Jadi mungkin salah satunya itu, jadi saya rasa itu lebih efektif. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, mereka tidak tahu kan apa salahnya, apa kurangnya dia. Dan kita juga tahu apa kurangnya kita kalau kita saling diam. Makanya dengan komunikasi tadi bisa segala permasalahan itu terselesai. Untuk pengambilan keputusan yang efektif itu ya memang harus menjalin komunikasi yang baik ya Bunda antara kepala sekolah dan guru supaya untuk kedepannya itu dapat terjalin dengan baik. Nah, oke Bunda. Apa saja ya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bunda merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya untuk tantangan yaitu tadi, tantangan salah satunya guru yang agak tidak disiplin tadi ya. Maksudnya bukan tidak disiplin, guru yang tidak maksimal di kelas itu intinya ya. Jadi mungkin ya dengan bijaksana lah kita dengan berkepala dingin kita membicarakannya. Jadi insya Allah tantangan itu
bisa kita selesaikan kalau semua itu kita bicarakan. Oke, selanjutnya nih Bun, nah selama menyelesaikan kasus dilema etika ini yang telah Bunda jalankan, nah apakah Bunda selama ini memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Nah, atau nih maksudnya itu Bunda selama Bunda menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah ada aturan atau jadwal tertentu gitu untuk Bunda menyelesaikannya? Nah, terus apakah dalam kasus tersebut itu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu? Kita tidak punya waktu khusus ya. Jadi kalau memang ada yang harus kita tangani langsung, itu kita tangani langsung. Kita panggil mungkin setelah jam pembelajarannya selesai. Kita panggil yang bersangkutan, langsung bicarakan gimana letak permasalahannya dan solusi yang akan kita bicarakan. Oke. Nah, berarti selama ini kan Bunda tidak punya waktu yang khusus ya Bun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Bunda dengan memanggil guru tersebut yang bersangkutan, Bunda panggil, Bunda dengan ajak berbicara berdua, menyelesaikannya, menanyakan bagusnya itu gimana, mencari solusinya berdua. Oke, karena kan Bunda bagaimanapun kita kalau ada masalah itu kan kita selesaikan dengan baik kan. Iya, tidak di depan, berarti tidak di depan orang ramai ya Bunda. Oke. Nah, selanjutnya Bunda, adakah seseorang selama Bunda menjalani kasus dilema etika ini, ada nggak seseorang itu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Jika permasalahannya tidak selesai dengan kita lakukan, itu biasanya saya melibatkan yayasan, karena di sekolah memang ada, di atas kepala sekolah ada yayasan. Nah, insya Allah nanti yayasan ngasih solusi. Kalau bisa kita langsung yang memberikan ke tersebut kita, tapi kalau tidak yayasan jadi orang ketiga misalkan. Berarti jika kasusnya itu sulit ya Bun diselesaikan, tidak bisa diselesaikan hanya lewat guru dan kepala sekolah, berarti Bunda melibatkan yayasan, nah agar dapat menemukan solusi yang terbaik. Nah, untuk jalan keluarnya. Oke. Tidak dengan marah-marah ya. Iya. Oh, oke. Nah, terima kasih sebelumnya Bunda Yanti sudah membagikan pengalaman yang telah Bunda Yanti jalankan. Nah, antara kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, ternyata di sekolah TK Tri Ihsani Permata ini yang sering terjadi itu kasusnya yaitu dilema etika ya Bunda ya. Iya. Seperti yang terjadi pada guru PBG tadi. Nah, solusi yang Bunda Yanti sudah berikan, yang sudah Bunda jalankan, alhamdulillah sangat bagus ya Bunda ya. Tidak ada merugikan sama sekali antara guru, solusinya dapat dan tidak merugikan gurunya juga. Nah, oke Bunda, mungkin sekian Bunda obrolan kita hari ini. Nah, mungkin kedepannya next boleh kita saling cerita lagi ya Bunda ya. Oke. Nah, karena waktu sudah siang juga, biar Bunda bisa melanjutkan kegiatan Bunda juga. Oke Bunda, saya izin permisi ya Bunda ya. Oke Bunda Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Zur. Waalaikumsalam, Bunda Caca. Gimana kabarnya Bunda Zur? Alhamdulillah sehat Bunda Caca. Alhamdulillah. Nah Bunda Zur, Bunda Caca minta waktu Bunda Zur sebentar boleh Bunda? Boleh silakan. Karena kami kebetulan saya ada tugas CGP Angkatan 7, di mana tugas kami ini modul 31 untuk wawancara kepala sekolah mengenai praktik pengambilan keputusan. Nah, dan ada beberapa Bunda Caca akan mengajukan pertanyaan sama Bunda Zur. Boleh ya Bunda Zur? Boleh Bunda Caca. Oke, nah langsung saja kita ya Bunda ya. Nah, tentunya ya Bun, menjadi kepala sekolah itu kita banyak menemukan masalah ya Bun ya. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, selama Bunda Zur menjadi kepala sekolah di TK Tri Ihsani Permata 2 ya Bunda Zur ya. Nah, adakah selama ini masalah yang Bunda Zur hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu bisa menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya?
satu orang guru yang suka terlambat. Nah, kemudian keterlambatannya ini juga sudah di luar batas nilai toleransi terlambat. Nah, jadi ini menjadi permasalahan bagi kami karena kadang-kadang proses belajar mengajar sudah berjalan, itu gurunya juga belum nyampe di sekolah gitu. Jadi dengan alasan yang kita sebagai pimpinan tidak bisa menyangkal. Nah, mungkin itu bisa diatasi, tapi kita sendiri yang menerima alasan tidak bisa menyangkal gitu. Jadi ini menjadi dilema bagi kami gitu. Jadi ini masih menjadi apa ya Bunda ya, proses untuk penyelesaian gitu. Jadi memang selama menjadi kepala sekolah itu tentunya banyak suatu permasalahan Iya, yang Bunda benar. ya. Nah, namun permasalahan yang Bunda Zul angkat di sini yaitu salah satu dari Bunda yang ada yang sering terlambat, datangnya itu sewaktu jam proses pembelajaran sudah berlangsung. Nah, dia baru datang gitu ya Bunda Zul ya. Oke. Jadi dari permasalahan tersebut itu Bunda, lantas keputusan apa yang telah Bunda ambil dalam permasalahan itu? mengulang kembali ya Bunda ya, SOP yang ada di sekolah. Nah oke, keputusan yang sangat bagus Bunda Zul. Nah alhamdulillah ya Bun. Nah jadi begini Bunda, kebetulan dalam modul kami yang kami pelajari saat ini yaitu modul 3, modul 3.1, yaitu dimana kami itu mempelajari yaitu sebenarnya kita itu ada dilema itu ada dua. Yang pertama ada kasus dilema etika, nah kemudian ada bujukan moral. Nah, sedangkan di sini untuk bujukan jenis dilema etika ini yaitu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Nah, sedangkan kalau bujukan moral ini yaitu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, seperti itu ya Bunda Zul ya. Nah, jadi begini Bunda, kalau menurut Bunda bagaimana selama ini cara Bunda Zul dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di mana yang berupa dilema etika dan yang mana yang berupa bujukan moral. Kalau Bunda melihatnya sekarang berdasarkan penjelasan Bunda Caca itu kemungkinan kasus ini masuk ke dilema etika. Kemungkinan ya Bunda ya. Tentu yang lebih tahunya itu tentu Bunda Caca sebagai praktisi untuk guru penggerak ya Bunda ya. Tapi kalau hemat Bunda Zul menilainya, mengidentifikasikannya ini termasuk ke dilema etika seperti itu. Oke, berarti dalam kasus Bunda Zul itu termasuk dilema etika ya Bunda Zul ya, karena kan di sekolah kita ini jarang sebenarnya yang terjadi bujukan moral ya Bunda ya. Oke, nah selanjutnya nih Bun, nah bagaimana sih cara Bunda Zul untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda? Nah, yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi gini Bunda, kita ini tidak terlepas dari beberapa peranan, kemudian tidak terlepas juga dari ada beberapa kepentingan. Nah, tapi tetap ada yang harus menjadi prioritas. Nah, untuk hal ini, misalkan terhadap guru tadi yang dengan keterlambatannya alasannya anaknya sakit, dua-duanya sama-sama
ada nih yang megang Bun. Iya, Apalagi benar. kalau di TK ini kan kita nggak bisa kan Bun meninggalkan anak kan Bunda, namanya anak TK ya Bunda ya. Wah, oke baik Bunda Zur. Nah selanjutnya nih Bun, dalam selama ini bagaimana sih cara Bunda Zur dalam langkah-langkah atau prosedur apa yang pernah yang telah Bunda Zur lakukan selama ini? Prosedur untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, dan langkah-langkahnya. Gini ya Bun, untuk menyelesaikan masalah sebenarnya kita itu setiap pekan itu ada jadwal untuk rapat. Nah, jadwal untuk rapat. Nah, waktu rapat itu kita pembahasan kita tidak hanya terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah, tapi juga permasalahan pribadi yang berdampak terhadap proses belajar mengajar. Nah, kemudian seperti guru tadi, kalau memang kondisi anak menjadi permasalahan, tentu saat kita rapat ini dikemukakan. Mungkin minta pengertian teman-teman atau minta pengertian pengertian kepala sekolah dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi ini kan sebelumnya tidak pernah dibahas di waktu rapat. Jadi singkatnya itu kita menganggap apakah ini benar-benar menjadi alasan atau cari-cari alasan seperti itu Bunda ya. Soalnya kita tidak yang guru berjalan sendiri, kepala sekolah berjalan sendiri, tidak seperti itu. Jadi kita ada waktunya untuk kita bicara bersama, komunikasikan bersama, karena guru TK kan hampir 100% perempuan ya Bunda ya. Kemudian ada beberapa peran yang harus dijalankannya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai guru. Nah, ketiga-tiga peran itu saling berkaitan, saling mempengaruhi. Makanya kita ada jadwal untuk problem solvingnya. Nah, kalau di rapat-rapat sebelum itu tidak pernah muncul ke permukaan, kenapa tiba-tiba jadi masalah gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bunda ya. Jadi untuk menyelesaikannya itu karena kita sudah pengkondisian dari awal, ternyata tetap terjadi, kami kembalikan ke SOP. Jadi kami kembalikan ke SOP, kami kembalikan ke tupoksi kerja masing-masing, minta guru untuk bertanggung jawab menjalankan tugasnya, kemudian bertanggung jawab dengan SOP yang sudah disepakati bersama. Oke, berarti dari yang Bunda bisa simpulkan yaitu Bunda mencari akar masalahnya dulu. Setiap hari Jumat itu Bunda seperti ada ini berkumpul sama guru-gurunya, menanyakan apa permasalahan gitu ya Bunda ya. Oke, bagus ya Bunda ya. Sebenarnya bisa juga diterapkan di sekolah kami. Nah selanjutnya nih Bun, selama ini dari Bunda Zur ada nggak pernah menganggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah pada kasus-kasus dilema etika. Ya, setiap keputusan itu sebaik-baiknya keputusan yang kita anggap itu menjadi keputusan yang terbaik, pasti ada celah tidak baiknya ya Bunda ya, baik dari kita ataupun orang yang bersangkutan. Jadi tidak ada keputusan itu yang 100% mengandung nilai kebaikan, tapi yang menjadi prioritas nilai kebaikan kita di sini adalah anak-anak. Jadi apapun yang kita ambil keputusan itu adalah yang terbaik untuk anak. Jadi kalau itu menjadi yang terbaik untuk anak, itu menjadi keputusan kita. Kalau itu merugikan anak-anak, itu tidak menjadi keputusan keputusan kita. Berarti untuk efektifnya itu dalam pengambilan keputusan ini bisa aja Bunda kayak menjalin komunikasi yang baik ya Bunda ya sama gurunya juga. Iya, menjadi komunikasi yang baik itu sudah pasti ya Bunda ya. Dengan kita rapat setiap minggunya itu minimalnya ya Bunda ya. Kemudian kalau ada hal kita sudah rapat di setiap minggu tapi berulang lagi, nah itu guru itu langsung dipanggil ke kantor untuk menyelesaikan permasalahannya itu lebih intensif. Jadi seberapa mungkin dia untuk menyelesaikan masalahnya, seberapa mungkin untuk dia melanjutkan pekerjaannya sebagai guru gitu. Jadi udah sampai kepada titik yang seperti itu kalau anak-anak semakin sering menjadi korban gitu. Oh seperti itu berarti Bunda Zur ya. Nah selanjutnya nih Bun, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bunda Zur dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan itu banyak sekali ya Bunda. Yang pertama itu ini bijaksana nggak ya keputusan ini? Ini sudah sesuai aturan belum ya? Ini kita arif tidak ya mengambil keputusan seperti itu gitu. Nah tantangan seperti
Jadi tetap kembali apapun keputusan kita yang akan kita ambil, tetap kembali ke SOP-nya, tetap kembali ke tupoksi kerjanya masing-masing. Oke, baik Bunda Zuhur. Nah, di sini dalam ada terjadi kasus dilema etika itu Bunda. Nah, selama ini apa dari Bunda Zuhurnya sendiri memiliki seperti aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya itu seperti gini, dalam menyelesaikan masalah itu kan Bunda Bunda itu menyelesaikan masalah itu pada langsung saat itu juga atau mencari jadwal dulu untuk menyelesaikannya. Nah, seperti itu Bunda. Ini Bun, kalau yang permasalahan yang sifatnya secara umum itu kalau itu tidak signifikan sifatnya, itu kita ada waktunya setiap Jumat kita bahas. Tapi kalau itu sifatnya darurat, itu guru yang bersangkutan langsung dipanggil ke kantor. Misal keterlambatan yang sudah melebihi batas nilai toleransi terlambat. Jadi proses belajar mengajar siswa anak-anak murid kita sudah berlangsung, gurunya baru datang. Itu kan sifatnya terlalu signifikan ya Bunda ya, terlalu urgent untuk dibiarkan. Jadi makanya kita langsung panggil gurunya, tanyakan permasalahannya apa, kita selesaikan, kita komunikasikan yang baik, cari solusi yang terbaik untuk kedepannya sehingga ini tidak terulang lagi. Oke, baik Bunda. Nah, berarti seperti itu ya Bunda. Sebenarnya itu tuh waktunya fleksibel ya Bunda ya, nggak ada terjadwal kali ya Bunda ya. Kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya darurat ya. Iya, oke. Nah, yang terakhir ini Bunda, adakah selama ini faktor-faktor atau seseorang dalam Bunda Zul untuk mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Seperti yang Bunda sampaikan tadi Bunda Caca ya, semaksimal apapun kita mengambil keputusan pasti ada celah tidak enaknya, baik itu bagi yang menerima keputusan ataupun bagi yang memberikan keputusan. Nah kemudian memang ada waktunya kita tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri. Nah sebagai kita di lembaga sekolah tentunya ada struktural. Nah di atas kepala sekolah tentu yayasan. Jadi jika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sama bagi saya selaku kepala sekolah tidak bisa menyelesaikannya, tentunya saya akan melaporkan ini atau mengadukan ini atau mencarikan solusi ini bersama yayasan. Ya, yayasanlah tempat curahan ya Bunda ya. Jadi yayasan nanti yang tempat pengaduan kami dari kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya nanti dari yayasan mungkin kebijakan keputusannya itu lebih mengayomi, lebih membimbing gitu kepada saya ataupun kepada guru. Oke, berarti kan selama ini kan Bun, kalau misalnya permasalahan itu masih bisa diselesaikan dengan kepala sekolah atau gurunya, berarti belum disangkut-pautkan dengan yayasan. Namun kalau misalnya Bunda mau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu sudah sangat berat ya Bunda ya, baru Bunda meminta untuk saran dari yayasan. Oke, nah Bunda Zur, nah dari tadi kita sampaikan, dari semua yang telah kita sampaikan tadi itu Bunda, nah pembelajaran apa yang dapat Bunda Zur petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya banyak ya Bunda ya. Jadi yang pertama sekali itu karena ini kasus yang sudah berlangsung ya Bun, jadi pembelajarannya itu yang Bunda ambil itu bahwa kita memang harus sering diingatkan, baik itu kepala sekolah maupun guru, tetap harus ada yang mengingatkan. Jadi intinya kita saling mengingatkan, saling komunikasi. Jadi SOP itu tidak hanya ditempel di dinding atau di dalam buku administrasi, tapi dalam waktu berkala itu kita bacakan bersama lagi, sehingga kita mengingatkan kembali, saling mengingatkan kembali tentang SOP kita sebagai guru di sekolah ini. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu kedepannya tidak terulang lagi kisah-kisah yang seperti sebelumnya. Iya, oke, Masya Allah. Nah semoga
permasalahan-permasalahan Bunda Zur yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik ya Bunda ya. Semangat ya Bunda ya. Oke, baiklah Bunda, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Nah, mungkin next kita sharing-sharing lagi ya Bunda ya. Iya Bunda. Oke Bunda, biar nggak banyak kali mengganggu waktu Bunda ya Bunda, izin permisi dulu ya Bunda ya. Oke Bunda Zur. Oke. Assalamualaikum Bunda Zur. Waalaikumsalam.